Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya menginformasikan yang banyak beredar di kalangan para dosen yang menyatakan bahwa ternyata kalau para dosen itu rajin meneliti, itu tidak menjamin dosen itu cepat naik jabatannya, terutama untuk menuju ke guru besar. Nah, karena banyak faktor-faktor yang harus dilewati. Salah satunya adalah ribetnya sistem birokrasi kenaikan jabatan akademik di Indonesia. Nah, itu salah satunya yang menyebutkan kayak gitu. Tetapi ada tantangan-tantangan lain yang membuat orang itu sebenarnya dia sudah pada pakem ya, atau form untuk performnya di dalam meneliti itu sudah bagus, menulis sudah bagus, tetapi dia juga ternyata juga banyak malas ya untuk mengurus kenaikan jabatan akademik karena sistem birokrasi yang berbelit-belit. Nah, tetapi sebelum saya mau membahas ini lebih dalam, Bapak Ibu dosen, saya mau menginformasikan bahwa kalau Bapak Ibu dosen ingin mendownload prompting ChatGPT yang bisa digunakan di ChatGPT manapun untuk menulis artikel ilmiah yang ditargetkan dipublikasikan di jurnal internasional, Scopus, jurnal nasional ya, Sinta 1 sampai Sinta 6, ataupun untuk menulis buku dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa mengklik link download yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini ya, atau bisa ke Instagram saya dan Facebook saya, karena biasanya kalau saya mengadakan webinar terkait dengan penulisan artikel ilmiah, saya biasanya menginformasikannya lewat sana ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan gambaran umum karir dosen ya di Indonesia, di mana ketika kita mendengar kata dosen ya, bayangkan yang muncul biasanya adalah sosok yang sibuk mengajar, melakukan penelitian, dan menulis publikasi ilmiah. Nah, banyak orang-orang yang beranggapan bahwa semakin rajin seorang dosen meneliti, maka semakin cepat pula ia akan naik jabatan. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu Bapak Ibu ya. Artinya ini tidak semua orang itu mengalami hal semacam itu. Nah, berbicara terkait dengan sistem jabatan atau kenaikan jabatan akademik dosen di Indonesia, karir dosen di Indonesia itu diatur melalui sistem jabatan fungsional. Nah, setidaknya ada 8 tingkatan jabatan yang dicapai ya, mulai dari asisten ahli, kemudian lektor itu ada 200 dan 300, kemudian lektor kepala itu ada lektor kepala 4A, 4B, 4C. Ya, kemudian ada lektor kepala, ada kemudian guru besar ataupun profesor. Jadi ada 8 tingkatan gitu di sananya. Nah, untuk bisa naik dari satu jenjang ke jenjang berikutnya, dosen harus mengumpulkan angka kredit kumulatif atau yang disingkat dengan AKUM ya. Nah, apalagi di zaman sekarang di aturan yang baru itu sudah tidak ada lagi yang namanya loncat jabatan gitu ya. Jadi ketika kita melakukan tridharma perguruan tinggi dalam hal pendidikan, pengajaran, penelitian maupun pengabdian, maka kita seringkali fokus pada penelitian gitu ya. Tetapi ketika kita tarik untuk kenaikan jabatan akademik, berbicara terkait dengan sistem administrasi di Indonesia itu sangat berbelit-belit. Nah, itu yang menjadi kemudian orang-orang itu enggan nih untuk mengurus jabatan akademik dosennya. Nah, untuk perhitungan angka kredit kumulatif (KUM) ya, jadi karena kredit ini dihitung berdasarkan dari seluruh aktivitas dosen yang merujuk pada tridharma perguruan tinggi, dalam hal ini adalah pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, maka KUM-KUM ini yang kita kumpulkan menjadi satu gitu ya. Contohnya misalnya, ada seorang dosen lulusan S2 yang baru diangkat sebagai ASN misalnya, akan memulai karir sebagai asisten ahli dengan angka kredit kumulatif 150. Nah, agar bisa naik jabatan ke lektor, maka dia harus mengumpulkan setidaknya 50 lagi untuk ke KUM 200, atau mau menambah 150 untuk menuju KUM yang 300, seperti itu. Nah, berbeda dengan yang lulusan S3. Kalau lulusan S3 kemudian diangkat menjadi ASN, maka dia secara otomatis itu juga dia sudah menuju ke lektor gitu ya, karena dianggap di bidang pendidikannya sudah mencukupi dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya di S2 juga bidang pendidikannya sudah dicukupi ya, dalam hal ini melalui ijazah. Nah, kemudian tantangan nyata di lapangan, di sini masalah muncul ya. Jadi
ternyata rajin meneliti itu memang penting, tetapi tidak otomatis membuat angka kredit dosen itu cepat terkumpul gitu ya. Ada beberapa hambatan besar yang sering terjadi. Yang sering kali menjadi hambatan utama itu adalah beban administrasi. Itu yang pertama. Jadi penelitian yang sudah dilakukan belum atau langsung diakui jika berkas administrasinya tidak lengkap ya. Laporan penelitian, kemudian bukti publikasi, hingga dokumen pendukung lain itu harus benar-benar sesuai dengan aturan. Nah, itu yang membuat dosen itu enggan mau mengurus jabatan akademik dosen. Apalagi kalau kita melihat ya, kasus-kasus banyak dosen-dosen yang guru besarnya ditolak hanya gara-gara ketidakadanya persamaan persepsi ya antara asesor A dengan peraturan yang atau kebijakan yang ditetapkan gitu. Jadi kadang menurut saya ada beberapa asesor itu yang tidak paham sebenarnya sistem penilaian atau bagaimana mereka harus menilai gitu. Nah, belum lagi kebijakan-kebijakan yang dibuat yang katanya kita mau mengurangi beban administrasi tapi justru menambah beban administrasi gitu. Nah, itu yang pernah saya bahas di yang pernah saya kritisi ya, terutama terkait dengan Kepmendikti nomor 63 tahun 2025 itu. Kemudian keterbatasan dana ya. Tidak semua dosen itu memiliki akses pendanaan penelitian yang cukup ya. Tanpa dana, penelitian bisa terbengkalai atau hanya sebatas gagasan saja gitu ya. Apalagi kalau kita dana penelitian kita itu belum terlalu besar ya. Kemudian tuntutannya adalah harus ke jurnal internasional. Yang perlu diketahui bahwa untuk mempublikasikan artikel-artikel kita di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi ya, di penerbit-penerbit ternama seperti Elsevier dan lain sebagainya itu, maka kita harus ditunjang dengan dana penelitian juga yang bagus, sehingga kita bisa menghasilkan data penelitian yang bagus juga, seperti itu. Nah, kalau dari pusat saja kita sudah dibatasi untuk dana penelitian, dan tidak ada reward sama sekali buat para dosen, ya, lebih lagi diimbangi mereka dengan gaji yang cukup kecil, maka orang akan berpikir sekian kali untuk melakukan penelitian dan publikasi. Nah, itu semestinya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah bahwa ya jangan terlalu menuntut banyak kepada dosen kalau anggaran penelitian, kemudian gaji para peneliti atau para dosen saja itu tidak besar gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak menuntut gitu. Nah, juga jangan terlalu banyak berharap kalau kemudian penelitian kita itu akan bagus gitu. Nah, itu yang semestinya kan saya yakin para pemerintah, kementerian pun itu sudah menyadari hal tersebut. Tapi jangan sampai menutup mata akan kondisi di lapangan dengan hal tersebut. Kemudian kebijakan dan regulasi. Kadang muncul kendala seperti pencabutan beasiswa, kemudian perubahan aturan teknis penilaian, hingga proses birokrasi yang rumit. Nah, semua ini membuat perolehan angka kredit kita itu tidak semulus yang dibayangkan. Coba mengacu kepada pengajuan angka kredit yang dilakukan oleh universitas-universitas luar negeri. Itu mereka simpel sekali gitu ya. Di mana mereka sudah mendapatkan gaji yang cukup besar, penelitiannya juga dananya besar-besar, kemudian mereka selalu mendapatkan reward dari pemerintah maupun dari kampusnya. Nah, kita sendiri itu mau berbicara tentang dana penelitian kemudian tuntutan yang begitu besar, ya wassalam ya kalau seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah dampak terhadap kesejahteraan dosen ya. Nah, berbicara tentang dampak kesejahteraan dosen, nah mengapa kenaikan jabatan ini penting? Karena jabatan fungsional dosen itu bukan hanya soal prestis ya. Misalnya seorang sudah menjadi guru besar kayak gitu ya, atau memiliki jabatan lektor kepala baru beberapa tahun menjadi dosen gitu ya. Tetapi juga berdampak langsung pada gaji pokok dan tunjangan. Jadi semakin tinggi jabatan fungsionalnya, maka semakin besar hak kesejahteraan yang diterima oleh dosen. Namun, jika proses kenaikan jabatan tersendat, maka penghasilan dosen juga cenderung stagnan ya, meskipun ia sudah bekerja keras meneliti dan melakukan pengajaran, bahkan pengabdian kepada masyarakat. Dan ini juga harus menjadi perhatian oleh pemerintah bahwasanya tunjangan jabatan akademik dosen itu terlalu sedikit gitu ya, hanya cuma gaji pokok, cuma tunjangan jabatan. Nah, ini yang harus pemerintah pikirkan juga seperti itu. Nah, jadi selanjutnya itu adalah kalau kita simpulkan ya, jadi ternyata rajin meneliti memang penting, tetapi tidak menjamin
dosen itu bisa cepat naik jabatan. Ada faktor administratif, kebijakan, dan pendanaan yang sama-sama menentukan. Dengan kata lain, perjalanan karir dosen itu bukan hanya soal produktivitas, tapi juga soal bagaimana karya mereka diakui secara resmi dalam sistem penilaian angka kredit gitu. Nah, saya berharap bahwa, ataupun dosen-dosen yang lain juga berharap bahwa sistem penilaian angka kredit yang dilakukan oleh asesor angka kredit itu bisa bersifat transparan gitu ya, dan mereka-mereka yang menjadi asesor itu seharusnya bisa diimbangi dengan keilmuan yang memadai gitu, sehingga mereka layak untuk dijadikan sebagai asesor seperti itu. Baik, saya kira cukup sekian Bapak Ibu. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.